Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Bapak Nopriansah. Bapak berasal dari STKIP Nurul Huda, Sukaraja, Oku Timur. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang teks persuasi. Anak-anak, tahu nggak apa itu teks persuasi? Teks persuasi yaitu teks yang berisikan tentang ajakan atau bujukan. Ayo anak-anak, apakah kalian sudah pernah mendengar kalimat seperti ini? Ayo budayakan hidup sehat. Ayo kita menjaga kebersihan lingkungan. Ayo kita selalu pakai masker ketika berada di luar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kalimat persuasif. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan ya. Semoga kalian bisa menerima pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Teks persuasif merupakan teks tentang pertanyaan-pertanyaan yang berisikan ajakan atau bujukan untuk mendorong peserta didik mengikuti keinginan penulis. Anak-anak, setelah kita membahas pengertian teks persuasif, kali ini kita akan membahas struktur teks persuasif. Menurut Kemendikbud, ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasif yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Strukturnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks persuasif. Menurut Kemendikbud, kaidah kebahasaan teks persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung bujukan, dorongan, atau ajakan. Pernyataan-pernyataan tersebut berupa bujukan ditandai dengan menggunakan kata yang harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif. Kata-kata sejenis juga sering pula kita temukan seperti jangan, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Gunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet dan reproduksi. Gunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Tentang contoh teks persuasif. Menurut Kemendikbud, contoh teks persuasif yakni menyebabkan seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Selain contoh tadi, ada beberapa contoh lainnya. Misalnya, sebentar lagi pemilihan umum akan dilaksanakan. Ayo gunakan hak pilih Anda untuk memilih calon presiden yang terbaik untuk negara ini. Ingat, masa depan negara kita 5 tahun ke depan tergantung dengan pilihan kita. Jangan sampai Anda golput atau hak suara Anda akan disalahgunakan oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita pergi ke TPU untuk melaksanakan pemilihan umum. Untuk mencegah COVID-19, kita perlu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker ketika berada di luar, selalu menjaga jarak. Nah, itulah protokol kesehatan yang harus kita lakukan ketika pada masa pandemi COVID-19. Contoh lainnya yaitu
Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai pada musim penghujan yaitu adalah penyakit ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengkonsumsi makanan yang sehat, minum vitamin dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rajin berolahraga. Jadi, inti dari teks persuasif yaitu untuk mengajak atau membujuk seorang pembaca atau pendengar untuk melaksanakan atau mengikuti ajakan atau bujukan kita yang telah kita tulis atau yang telah kita suarakan. Itulah tadi penjelasan dari Bapak. Jika kalian kurang jelas dengan penjelasan Bapak, silakan kalian ajukan pertanyaan di grup WhatsApp kalian ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.